Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap hari ini kalian sehat selalu. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Yang mungkin pernah kalian tahu, listrik dinamis ini berkaitan dengan listrik rangkaian paralel dan listrik rangkaian seri. Ya. Namun di sini Ibu akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan listrik dinamis yang lebih lengkap ya Nak. Nah, di sini listrik dinamis ini ada yang pertama yaitu arus listrik. Ya. Oke. Arus listrik. Arus listrik ini itu yang bergerak dalam potensial tinggi ke potensial rendah, yaitu yang melalui saklar. Nah, saklarnya itu ada saklar yang on off-nya ya Nak. Nah, untuk listrik ini kan tadi Ibu udah bilang karena dari potensial ke potensial tinggi ke potensial rendah, maka itu disebut juga dengan dari anoda ke katoda. Anoda itu potensial tinggi, katoda itu potensial rendah. Kemudian dalam arus listrik ini ada perumusannya, ya Nak. Perumusannya seperti kalian ketahui di sini, I sama dengan Q per T. Ya Nak, I sama dengan Q per T. Di mana kuat arus sama dengan hambatan atau muatan listrik dibagi dengan waktunya. Nah, di sini kalau apabila yang ditanyakannya hambatannya, maka kuat arus dikali dengan waktunya. Sebaliknya, apabila yang ditanyakannya T-nya, maka hambatan atau jumlah muatan dibagi dengan kuat arusnya. Nah, untuk I ini, kuat arus itu satuannya sekon atau ampere atau coulomb. Kemudian untuk Q-nya itu jumlah muatan, yaitu coulomb. Untuk T-nya itu waktu tempuhnya, yaitu satuannya second. Nah, ini ada contoh soalnya ya Nak. Contoh soal di sini ada penghampar listrik mengaliri arus listrik sebesar 0,5 ampere. Hitunglah waktu yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 50 coulomb. Nah, di sini udah dijelasin ya Nak. Arus listriknya itu I ya 0,5 ampere dan Q-nya itu muatan listriknya 50 coulomb. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan untuk yang ditanyakan oleh waktu yaitu Q per I. Maka muatan listrik dibagi dengan I. Nah, muatan listriknya itu 50. Untuk T-nya itu 0,5 ampere. Tinggal kalian bagi 50 dibagi 0,5 sama dengan 100 second. Jangan lupa untuk waktu itu second satuannya. Untuk nomor 1 ini cukup jelas ya Nak. Itu jumlah muatan yaitu coulomb. Untuk T-nya itu waktu tempuhnya, yaitu satuannya second. Nah, ini ada contoh soalnya ya Nak. Contoh soal di sini ada penghampar listrik mengaliri arus listrik sebesar 0,5 ampere. Hitunglah waktu yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 50 coulomb. Nah, di sini udah dijelasin ya Nak. Arus listriknya itu I ya 0,5 ampere dan Q-nya itu muatan listriknya 50 coulomb. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan untuk yang ditanyakan oleh waktu yaitu Q per I. Maka muatan listrik dibagi dengan I. Nah, muatan listriknya itu 50. Untuk T-nya itu 0,5 ampere. Tinggal kalian bagi 50 dibagi 0,5 sama dengan 100 second. Jangan lupa untuk waktu itu second satuannya. Untuk nomor 1 ini cukup jelas ya Nak. Dan yang kedua itu tentang tegangan listrik. Tegangan listrik ini yaitu untuk memindahkan muatan listrik pada pengantar listrik yang memiliki beda potensial. Nah, ini perumusannya Nak. Perumusannya itu V sama dengan W per Q. V-nya itu tegangan listrik, W-nya itu energi listrik, Q-nya itu banyak muatan. Nah, dalam satuannya itu untuk tegangan listrik itu volt, untuk energi listrik joule, dan banyaknya muatan itu coulomb. Ya Nak, apabila kalian mengerjakan tugas apapun yang untuk IPA satuannya itu harus
di bawah ya nak, jangan tidak. Oke, untuk nomor 2 cukup jelas ya nak. Nah, ini apabila V, ini kan yang ditanyakan V-nya itu tegangan listrik ya. Nah, V sama dengan W per Q. Apabila ditanyakannya Q, maka W dibagi V. Apabila ditanyakannya W, maka V dikali Q. Cukup jelas ya nak untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini ada beberapa ya nah. Untuk di sini hukum Ohmnya kalian boleh cari tahu nah bunyi dari hukum Ohm ya nah. Nah, di sini rumusnya ada perumusan dimana V sama dengan V dibagi I sama dengan C. Nah, C itu konstanta. Nah, V-nya itu berarti apa nak? Tegangan listrik, dan I-nya itu kuat arus ya nak. Nah, R-nya itu disebut area Moreno konstanta. Ini perumusannya sebagai berikut. V sama dengan I dikali R. Nah, ini perumusannya apabila tegangan listrik ditanyakannya, maka kuat arus dikali hambatannya. R-nya itu hambatannya. Apabila ditanya hambatannya, maka tegangan listrik dibagi kuat arus. Apabila ditanyakan kuat arus, berarti tegangan listrik dibagi hambatan. Ya nah, bagaimana untuk di sini rumus yang ketiga? Cukup jelas ya nah. R-nya itu hambatannya. Apabila ditanya hambatannya, maka tegangan listrik dibagi kuat arus. Apabila ditanyakan kuat arus, berarti tegangan listrik dibagi hambatan. Ya nah, bagaimana untuk di sini rumus yang ketiga? Cukup jelas ya nah. Ini ada hantaran listrik. Nah, hantaran listrik ini kan ada dua ya yang menghantarkan listrik, yaitu ada konduktor listrik, ada isolator listrik, ada semikonduktor atau semi isolator listrik ya nah. Untuk konduktor listrik, nah itu bahan-bahan yang dapat menghantarkan listrik ya, atau kalau yang isolator itu berarti yang tidak dapat menghantarkan listrik atau bahan yang benar-benar buruk untuk menghantarkan listrik ya. Kalian sudah paham kan ya untuk konduktor itu seperti apa, bahan apa saja ya, itu kayak tembaga, perak, dan emas. Kalau isolator itu berarti plastik, kaca, dan karet itu tidak bisa menghantarkan listrik. Kemudian di sini ada semikonduktor listrik. Nah, semikonduktor listrik ini yang bersifat sebagai isolator ya nah. Suhunya rendah, sementara pada suhu tinggi bersifat konduktor. Nah, disebut bahannya ini semikonduktor. Nah, di sini dari semikonduktor ini bahan-bahannya ada karbon, silikon, kemudian ada germanium. Kalian harus hafalkan itu ya. Untuk semikonduktor itu ada karbon, silikon, dan germanium. Nah, itu membuat komponen itu elektronika yang seperti resistor ya nah. Dalam semikonduktor ini ada beberapa hambatan jenis bahan yang kalian perlu tahu ya nah. Ini ada bahan-bahan jenis semikonduktornya seperti aluminium, tembaga, emas. Nah, ini kalian catat ya nah, ini sangat penting. Nah, kemudian ini ada perumusannya. Perumusannya di mana untuk R itu hambatannya, kemudian rho yang berhuruf seperti P itu dibaca rho ya nah. Nah, rho-nya itu hambatan jenis kawatnya, kemudian L-nya itu panjang kawat, A-nya itu luas penampang kawat. Tinggal kalian putar-putar saja untuk mencari misal rho-nya itu berapa.
kalian bisa pakai rumus Pitagoras ya nak. Mungkin lain waktu nanti ibu akan jelaskan untuk Pitagorasnya. Oke, kemudian untuk R itu hambatannya, kemudian rho yang berhuruf seperti P itu dibaca rho ya nak. Nah, rho-nya itu hambatan jenis kawatnya, kemudian L-nya itu panjang kawat, A-nya itu luas penampang kawat. Tinggal kalian putar-putar saja untuk mencari misal rho-nya itu berapa. Kalian bisa pakai rumus Pitagoras ya nak. Mungkin lain waktu nanti ibu akan jelaskan untuk Pitagorasnya. Oke, kemudian ini rangkuman untuk listrik dinamis ya nak. Ini listrik dinamis bagian yang pertama, di mana ada arus listrik, tegangan listrik, rangkaian seri, kemudian hukum Ohm, kemudian ada semikonduktor, hukum Kirchhoff 1, dan rangkaian paralel. Ini perumusan yang ibu rangkum. Sampai sini cukup jelas ya nak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.